Semuanya. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Perkenalkan, nama saya Isnael. Saya misioneri angkatan keempat dan istri hidup yaitu Flora Koago, misioneri angkatan ke-6. Dan kepada keluarga kami Tuhan percayakan misioneris kecil yang akan dengan pertolongan Tuhan dituntun menjadi misioneris-misioneris yang Tuhan akan pakai sesuai dengan porsinya mereka. Ada misioneris Kimberly dan misioneris Kenzi. Amin. Sama dong nama. Kami sekeluarga Tuhan tuntun sampai sejauh ini dan kami bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan, kekuatan, dan kesempatan pada malam ini kita semua bisa bersama-sama saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya yakin kita semua melihat kondisi virus corona yang merajalela di Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak rencana pelayanan terganggu. Banyak dari kita rindu untuk membuat aktivitas pelayanan jadi terhalang karena ada wabah ini. Tapi syukur kepada Tuhan dengan kondisi ini, Tuhan izinkan kami sekeluarga melakukan doa khusus dan komitmen untuk terus melayani Tuhan sesuai dengan porsi yang Tuhan izinkan kami alami. Dan pada minggu ini, terlebih khusus dalam minggu ini hari Senin, Tuhan izinkan kami sekeluarga bertemu dengan umat-umat Tuhan yang Tuhan izinkan datang ke rumah untuk sama-sama sharing tentang firman Tuhan. Ada 2 orang muda pada hari Senin lalu datang ke rumah, sharing tentang rencana pelayanan kehidupan mereka dan bagaimana kehidupan pelayanan ke depan. Dengan pertolongan Tuhan kami menikmati perbincangan, sharing bersama, kebersamaan dalam pelayanan, dan kami rasakan ini sungguh menyenangkan untuk bersama-sama dengan mereka. Dan di akhir kami bercengkrama, bercerita bersama, kami berdoa, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan dengan pertolongan Tuhan, kedua orang muda ini rindu untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan bersama dengan pelatihan kampus 1000 misioneri. Di hari berikutnya, hari Selasa, Tuhan izinkan kami melayani seorang ODP, orang dalam pengawasan dengan gejala, tanda gejala yang seperti kita baca di internet, seorang ODP yang sangat putus asa. Kami sebenarnya belum tahu sebelumnya apakah hamba Tuhan ini ODP atau bagaimana. Sampai akhirnya sang hamba Tuhan ini, kami sebut pendeta, seorang pendeta yang sudah senior melayani begitu lama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sampai kepada suatu titik hamba Tuhan ini sangat drop, sangat stres, sampai dia tidak tahu harus berbuat apa. Kami sudah berkenal lama dengan hamba Tuhan ini, senior dalam pelayanan. Kami sempat melayani bersama. Hamba Tuhan ini rupanya beberapa waktu yang lalu sempat mundur dari pelayanan. Dia sudah melayani beberapa waktu, tapi karena kondisi yang mengesalkan dia merasa ada ketidakadilan dalam pelayanan, dia memutuskan undur dari pelayanan. Dan hamba Tuhan ini, pendeta ini, dia pergi mengunjungi sahabat-sahabat lamanya untuk mencari tempat pekerjaan, tempat pelayanan di perusahaan. Ketika dia mengunjungi
di perusahaan, salah satu perusahaan besar di Kalimantan. Hamba Tuhan ini memang sudah ada sedikit gejala-gejala yang menunjukkan ada batuk, ada sedikit meriang katanya, tapi dia tetap pergi ke sana karena tekadnya untuk mencari pekerjaan. Ketika dia di sana, dia ketemu dengan rekannya yang adalah pimpinan di perusahaan tersebut, teman bermainnya waktu kecil. Sahabatnya ini dengan jelas mengatakan, wah pendeta tidak cocok pendeta di sini. Pendeta bukan di sini tempatnya. Kenapa pendeta harus cari pekerjaan di perusahaan ini? Tidak cocok pendeta. Dan pendeta, kalau pendeta bekerja seperti ini, itu memalukan saya sebagai satu kampung dengan pendeta. Mereka bercerita sampai suatu keputusan. Hamba Tuhan ini berdoa. Di tengah malam disampaikan, dia berdoa dengan menangis, Tuhan ampuni dosa saya. Saya sudah salah langkah, kenapa saya harus undur dari pelayanan? Dia berdoa dengan menangis, dia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tolong kalau memang ada penyakit dalam diri saya, karena memang hamba Tuhan ini menyampaikan, dia merasa sudah ada gejala-gejala penyakit yang viral saat ini. Dia berdoa, Tuhan tolong angkat penyakit saya. Kalau memang Tuhan angkat penyakit saya, dengan pertolongan Tuhan saya akan melayani kembali. Mau apapun itu Tuhan izinkan saya akan melayani. Akhirnya beberapa hari kemudian hamba Tuhan ini kembali ke kampung asalnya, ke tanah Sumatera, tapi dia harus transit di Jakarta, di Soekarno-Hatta. Ketika hamba Tuhan ini transit di Jakarta, beberapa waktu lamanya, dia harus tidur di rest area. Ketika hamba Tuhan ini tidur di rest area, rupanya hamba Tuhan kedinginan, menggigil dia. Dan kembali stres, tidak tahu harus berbuat apa, karena gejala demi gejala yang dia lihat di internet, satu persatu muncul pada dirinya. Kembali hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan tolong ampuni dosa saya, angkat penyakit saya rindu melayani. Dan tibalah dia kembali ke rumahnya di tanah Sumatera. Tapi kagetnya ketika dia sampai di rumahnya, istri dan anaknya tidak ada di rumah. Rupanya sebelum pendeta ini datang ke rumah, mereka tahu kedatangan pendeta ini, mereka pergi meninggalkan rumah, pergi ke rumah orang tuanya, dan menitipkan kunci kepada tetangga. Ini kalau nanti pendeta datang, tolong berikan, kasih tahu kuncinya sudah ada di bawah tempat pot bunga. Tambah streslah pendeta ini. Tadinya sudah lari dari pelayanan, sudah dia merasa dia mendapatkan penyakit yang lagi viral saat ini. Ditambah lagi ketika dia butuh dukungan dari keluarga, istri dan anak-anaknya tidak ada bersama-sama dengan dia, menyambut dia seperti biasa. Dalam kondisi tidak tahu harus berbuat apa, hamba Tuhan ini kembali berseru memanggil nama Tuhan dalam doanya, meminta ampun kepada Tuhan dan tolong Tuhan angkat penyakit saya. Tapi hamba Tuhan ini saking tidak tahu berbuat apa, tiba-tiba pendeta ini datang ke rumah. Secara pribadi sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ada istri, ada anak-anak kecil di rumah. Ketika mendengarkan cerita ini, sempat terkaget. Kenapa hamba Tuhan ini datang ke rumah? Kalau anaknya, istrinya saja menghindar dari dia, tapi kenapa dia datang ke rumah? Bukankah hamba Tuhan ini akan jadi carrier atau pembawa? Kalau memang ada virus di tubuhnya, akan menjadi pembawa kepada keluarga kami. Tapi di sisi lain, kalau saya sebagai hamba Tuhan ini, ketika dalam masalah, dalam pergumulan, saya mau belajar mencoba mengerti bagaimana kondisi pendeta ini. Saking stresnya dia, hamba Tuhan ini harus bercerita banyak hal, sampai berkaca-kaca matanya, dan banyak hal yang seharusnya dia tidak sampaikan,
dia sampaikan kepada kami. Waktu itu sekitar sudah hampir jam 4 sore, tapi hamba Tuhan ini saking dia stresnya dia sampaikan, sampai saat itu pun dia belum konsumsi makan siang. Karena dia mau makan dari mana? Istrinya tidak ada bersama-sama dengan dia. Akhirnya kami sekeluarga menikmati hidangan ala kadarnya bersama dengan pendeta ini, dan dengan pertolongan Tuhan, akhirnya waktu itu setelah sharing cerita saling menguatkan satu dengan yang lain, hamba Tuhan ini memutuskan berkomitmen untuk kembali melayani, dan kami saling mendoakan di akhir sharing kami. Tuhan selalu mempunyai cara yang terbaik untuk menuntun umatnya untuk terus melayani. Kadang dalam melayani, kita tidak tahu ada risiko apa yang akan Tuhan izinkan kita rasakan. Risiko itu bisa saja mencelakakan kita atau mencelakakan keluarga kita, atau orang yang kita sayangi, kita tidak tahu. Tapi pelajaran yang hamba Tuhan Pastor Cho waktu hari Rabu lalu menguatkan kami sekeluarga. Menguatkan kami sekeluarga. Akan ada tantangan-tantangan yang lebih besar dalam pelayanan. Apapun yang Tuhan izinkan, itu adalah persiapan untuk pelayanan yang lebih besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Dan ketika Pastor Cho waktu hari Rabu malam menyampaikan bahwa kelompok Freemason, Zionis, atau apapun itu, mereka mempunyai cara yang luar biasa mempersiapkan kaki tangan mereka untuk menjadi agennya yang luar biasa. Agen setan yang luar biasa, yaitu kita tahu kemarin Amerika sampai meningkatkan militernya, anggaran militernya, bahkan 7 negara adik kuasa yang lain tidak bisa melampauinya. Kalau setan, agen-agennya bisa melakukan segala macam cara untuk mempersiapkan antek-anteknya, agen-agennya yang lain untuk menjadi pelayanan yang luar biasa. Dan percaya Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari semua antek-antek setan. Dia akan menyiapkan hamba-hambanya, para misionaris, keluarga-keluarga misionaris, umat-umat Tuhan yang rindu terus dipakai dalam pelayanan. Tuhan akan gunakan segala macam cara untuk menuntun hambanya melakukan pelayanan yang luar biasa. Amin. Dan ketika tadi malam Pastor Nam sampaikan, ingat jangan fokus pada masalah, tapi tetap datang dekat kepada Tuhan, berserah kepadanya, ia akan menjadi solusi sesuai dengan waktu dan caranya. Terus terang kami sekeluarga dikuatkan dengan firman Tuhan yang kita ikuti dari malam ke malam dalam revival AMI saat ini. Walaupun sebelumnya kami namanya secara manusia tetap kita stres, kita tidak tahu berbuat apa, kok kenapa Tuhan izinkan. Tapi dari pelajaran ini kami belajar bahwa Tuhan sedang menyiapkan kami. Akan ada tantangan yang jauh lebih besar dari corona, virus corona yang melanda seluruh Indonesia, menghadapi dan siap untuk menantang umat-umat Tuhan yang mau melayani. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk dipakai dan dibentuk oleh Tuhan? Kita semua banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi marilah dengan pertolongan Tuhan, kita datang lebih dekat menggunakan kondisi ini. Banyak di mana-mana kita lockdown. Lock your door and kneel down, pray to your Lord. Gunakan waktu yang ada, lebih banyak berdoa, lebih banyak berserah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Allah yang maha baik membentuk kita menurut apa yang Dia pandang baik. Membiarkan kita dipakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Sesuai dengan porsi kita masing-masing yang Tuhan akan gunakan menurut kemuliaan namanya. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kami sekeluarga dalam minggu-minggu terakhir ini
melakukan doa khusus, Tuhan tolong tuntun kami untuk terus melayani. Kami tidak tahu harus melayani bagaimana, tapi rupanya cara Tuhan luar biasa. Tuhan menuntun umat-umatnya yang rindu untuk saling mendoakan, saling menguatkan, untuk datang ke rumah. Kami menikmati indahnya kebersamaan dalam pelayanan yang menyenangkan. Tapi di sisi lain Tuhan izinkan juga kami merasakan tantangan yang luar biasa, berjumpa dengan ODP, dengan gejala yang lagi putus asa, dan dengan pertolongan Tuhan, mari kita gunakan waktu yang ada yang Tuhan izinkan kita nikmati saat ini. Terus berserah kepada Tuhan dan melayani Tuhan sesuai dengan porsi yang Tuhan izinkan bagi kita masing-masing. Saya bawa dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga. Ketika kami menyaksikan bagaimana indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau, akan ada banyak tantangan, akan ada banyak hal yang mengancam jiwa kami, bahkan keluarga yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami masing-masing. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kami rindu belajar. Ketika Tuhan izinkan tantangan demi tantangan kami lalui dalam pelayanan, Tuhan yang sama akan menguatkan, meneguhkan, bahkan menuntun kami melewati setiap tantangan yang ada di hadapan kami, semuanya dibawa untuk kepujian hormat hanya bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut semuanya hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk keluarga Bang Isnael. Bang Isnael adalah senior misionari angkatan keempat dan bersama istri Flora Koago, senior misionari angkatan keenam. Terima kasih banyak atas kesaksian yang luar biasa. Mencari di waktu yang seperti ini masih tetap ingin mencari peluang untuk melayani Tuhan. Dan ini juga mudah-mudahan boleh menjadi motivasi kita. Kita perlu mencari cara untuk bisa menjangkau dan melayani orang lain di masa-masa isolasi ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Cho dan Sir Frankie sebagai translator. Sebelumnya kita akan menyanyi atau mengikuti lagu tema Redemption Draweth Night. Years of time has come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head. Redemption draweth nigh. Wars and strife on every hand, and violence fills our lands. Still some people doubt that He
Don't lose hope. Soon Christ Jesus will return. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head. Lift up your head. Lift up your head. Redemption draweth nigh. Amen. Amen. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Joe. Pastor, Wait. Ke-unmute, Pastor. Oke. Oke, Pastor. This one? Okay, yeah. Oh, Don't forget to pray, Pastor. yeah. I'm arranging something, but I don't know how to. Okay. Sesuatu tapi tidak tahu. I'm sorry, wait. Mohon tunggu. Okay. Let's pray. Kita berdoa. Our Loving Father in heaven, Bapa terkasih di surga, thank you for giving us this wonderful Sabbath, also evening. bersyukur Engkau mengaruniakan malam Sabat yang ini, So we can worship you and we can hear your voice. dan kami boleh menyembah-Mu, dan kami boleh mendengarkan suara-Mu. Father, please be with among us Bapa, mohon kiranya Engkau berada di antara kami, and lead us to your presence. dan tuntun kami ke hadirat-Mu, Bless us to see your glory. dan mampukan kami untuk dapat melihat And kemuliaan, bless us to know what is your will for us. dan berkati kami sehingga kami boleh mengetahui apa kehendak-Mu bagi kami. Please lead us. Mohon kiranya Engkau menuntun kami, We pray in Jesus' name. dan berdoa di dalam nama Yesus. Amen. amin. Selamat malam. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Happy Sabbath. Happy Sabat. Tonight is last night for me. Malam ini adalah malam terakhir yang diberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. So to prepare this big revival, I was blessed also. Jadi bagi saya ketika saya mempersiapkan materi ini di dalam revival ini, saya pun diberkati. So I could have opportunity to consider about the end time. Karena saya boleh mendapatkan kesempatan untuk dapat melihat
peristiwa-peristiwa tentang akhir zaman juga. So let's prepare ourselves to face this condition. Jadi saudara-saudara, mari kita siapkan iman kita untuk dapat menghadapi apa yang akan dialami. Even though we do not know what will happen, Walaupun kita tidak tahu dengan pasti apa yang terjadi, but we can trust God will lead us. tapi kita bisa percaya kepada Tuhan yang sedang menuntun kita. Today, my sermon is about last call. What is that? I'm sorry. Something happened. Panggilan terakhir. This one. Okay. Today, my title is the last call. Jadi topik pada malam hari ini ialah panggilan terakhir. This will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and those who are with him are called, chosen, and faithful. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. They will make a war against the Lamb, Mereka akan melawan, memerangi, but the melawan anak domba. Lamb and those who are called will overcome. Tetapi anak domba dan juga yang dipanggil akan menang. From the Revelation chapter 12, verse 14, 4 to 14, chapter 12 to 14. Jadi mulai dari buku Wahyu pasal 12, dari pasal 2 sampai dari ayat 2 sampai 14. There's a great controversy between God and evil. Jadi tercatat di sana ada pertentangan besar antara yang jahat dan juga yang baik. So in chapter 12, Dan juga di pasal yang ke-12, the battle between dragon and the woman. jadi tercatat di sana ada peperangan antara perempuan dan naga. In chapter 13, there were two beasts. Dan juga di pasal 13 ada dua binatang. One beast came from the water and one beast came from the land. Jadi ada satu binatang yang keluar dari dalam air dan juga satu binatang keluar dari daratan. But as we know, this one is a Catholic. Seperti yang kita tahu, yang dilingkari tadi ini adalah gereja Katolik. As we know well, this beast from the land symbolized America. Dan juga yang keluar dari dalam bumi ini adalah Amerika. But when we see chapter 14 or chapter 17, there is another explanation about the pattern. Tetapi yang kita lihat juga di Wahyu 14. 17, yeah. Yeah, 17. Di Wahyu pasal 17 ada penjelasan lain tentang hal ini. There's a corrupted woman. Jadi ada perempuan yang sudah berzina. And she is riding on beast. Perempuan sundal ini sedang mengendarai binatang. But they are making war against the people who were saved. Dan kedua pihak ini menyerang dan memerangi orang-orang yang sudah disunat. But we need to know a little more detailing. Jadi mari kita lihat secara lebih detail lagi. Who is the woman? Siapa perempuan ini? Revelation chapter 17 verse 3. Wahyu 17 ayat 3. So he carried me away in spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting on a scarlet beast, which was full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. Wahyu 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. When we see chapter 13, there's a two beasts.
Jadi ketika kita lihat di Wahyu pasal 13 ada dua binatang But tadi. who is this woman? Tapi pertanyaannya, siapa wanita ini, perempuan ini? If we see, let's say 5, verse 5. Mari kita lihat Wahyu 17 ayat 5. And on her forehead our name was written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and of the abominations of the earth. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kejian bumi. She is a Babylon. Jadi dia ini adalah Babylon. Babylon is a religious power. Itu adalah kekuatan secara keagamaan. But where did she came from? Tapi pertanyaannya, dari mana dia ini datang? If we see Revelation chapter 12, Ketika kita lihat Wahyu pasal 12, verse 14. ayatnya yang ke-14, But the woman was given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness to her place, where she is nourished for a time and times and half of time from the presence of the serpent. ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dia dipelihara dari jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. When the Holy Spirit led John to wilderness, he saw one woman. Ketika Roh Kudus menuntun dia di padang gurun, dia melihat dalam penglihatan ini satu perempuan. But this woman was nourished in the wilderness for 1,260 days. Jadi perempuan ini berada di sana di dalam kurun waktu 1260 tahun. But when we see 60 hari. chapter 17, Ketika kita lihat Wahyu pasal the 17, dragon stand on the beach to fight against the seed of a woman. jadi terlihat di sana bahwa I'm Munculan. sorry, the remnant. naga muncul untuk dapat memerangi keturunan yang sisa dari Not perempuan ini. woman. Bukan kepada perempuan, The dragon will fight against the remnant. tetapi naga ini berperang melawan. Where Umat yang did sisa. she go? Jadi kemana perempuan ini pergi? She appeared again, chapter 17. Dia muncul lagi di Wahyu pasal 17. Let's see verse 3 again. Mari kita lihat kembali pasal yang ketiga. He carried me away in the spirit into the wilderness. I saw a woman. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan. This woman was nourished in the wilderness for 1,260 years. Jadi perempuan ini dibawa di padang gurun 1260 hari. After that, she was disappeared. Dan setelah itu dia menghilang. But she came mother of harlots. Tapi ketika dia muncul kembali, dia menjadi perempuan dari para pelacur. Church was nourished in the dark ages. Pada saat itu gereja disiksa selama di dalam masa kegelapan. So when church was nourished through the Martin Luther, Dan pada saat itu ketika gereja boleh bertumbuh melalui reformasi dari Martin Luther, church had 5 worthies to keep. jadi ada 5 prinsip dipegang oleh gereja pada saat itu. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Jadi 5 prinsip ini yang muncul pada saat itu. But that woman was fallen. Tetapi perempuan sudah jatuh. So she became a mother of harlot. Jadi dia menjadi perempuan, ibu dari perempuan. So according to this Bible, Dan melalui firman Tuhan ini, we can know the harlot, that woman is Catholic and the fallen Protestant church. kita bisa tahu, menyimpulkan bahwa ini adalah gereja Katolik dan juga gereja-gereja dari Protestan yang sudah jatuh. What is the wilderness? Dan apa padang gurun? Wilderness symbolizes the Europe area. Jadi padang gurun melambangkan tanah Eropa. Because church was nourished in Europe. Sebab dia muncul
Karena dia muncul dari tanah Eropa. So let's see. Mari kita lihat. As I shared on Wednesday, the EU building was built in France. Jadi sebagaimana yang sudah di-sharing kemarin hari Rabu, bangunan ini dibangun di Eropa. But the spirit of Babylon is succeeded in Europe, Europe Unity, EU. Dan bangunan ini dibangun untuk Uni Eropa. But it's continually. Dan juga itu berlanjut. In front of the EU building, there's one statue. Jadi di depan bangunan dari Uni Eropa ini ada satu patung, Woman is riding one beast. yakni perempuan yang sedang mengendarai binatang. There's one other Dan juga ada yang lain, patung yang lain. beast, but one woman is riding the beast. Ini adalah perempuan yang sedang mengendarai seekor binatang. It is standing in front of that building, EU building. Ini mereka dirikan di depan bangunan Uni Eropa. To commemorate their start, EU. Sebab dan juga untuk mengingat mereka punya permulaan mendirikan They made a pergerakan ini, coin, mereka buat satu Euro logam, coin. yakni uang euro, but there is a woman dan juga mereka menaruh di riding the sana beast. gambar wanita yang sedang mengendarai binatang. So congratulations about EU. Dan juga untuk merayakan Uni Eropa ini, They made a congratulations ceremony. mereka buat acara untuk They merayakan, prepare a cake. dan ketika itu mereka buat kue, On the cake, the woman is riding the beast. dan di atas kue itu ada seekor binatang dan ada wanita. According to these things, we can know EU is not for God. Dan melalui apa yang ditampilkan di sini kita bisa tahu bahwa Uni Eropa ini datang dari Tuhan. Europe knows the Bible. Sebab mereka tahu tentang There Alkitab. is no reason to use this symbol. Tetapi dan tidak ada alasan untuk dapat menggunakan simbol-simbol ini. Only Bible there is a woman and beast. Dan kita bisa lihat melalui Alkitab tercatat ada wanita yang sedang mengendarai Intentionally, they are binatang. using these symbols. Dan selalu mereka lakukan buat simbol-simbol ini. So we can know this power is against God. Sehingga kita bisa tahu bahwa pergerakan ini melawan Tuhan. As I shared on Wednesday, Dan sebagaimana saya sudah bagikan di Rabu malam, there is a hidden political power ada kekuasaan politik yang tersembunyi to make a law untuk dapat membuat sebuah aturan for certain people. untuk dapat mengancam orang-orang. They do what they can do. Mereka melakukan apa yang bisa mereka As lakukan. I shared, these things happen. Bagaimana yang sudah dibagikan kemarin, hal ini yang terjadi. Not by suddenly, but they planned. Ini bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi ini sudah direncanakan. I want to share one thing more. Tapi saya juga mau bagikan hal yang lain. He is also Aaron Russo. Namanya Aaron Russo. He is a movie director. Ini adalah direktur film, perfilman. But he is Nicholas Rockefeller. Yang di sebelahnya yang baru dilengkari ini adalah Nicholas Rockefeller. He is a person of Rockefeller Dia family. adalah salah satu bagian keluarga dari Rockefeller. He is a really super rich person. Ini adalah orang yang sangat kaya dan sangat berkuasa. But when we see the date, Tapi ketika kita lihat tanggal di mana mereka bertemu, they met 99 December 1st. pada saat itu mereka bertemu di bulan Desember tanggal 1 1999. At the time they were friends. Pada saat itu mereka ini adalah teman, But before September 11 happened, tetapi hal ini jadi sebelum yang kejadian
kejadian tadi, So 11 September. Nicholas talked something to Aaron. Jadi Nicholas bilang sesuatu kepada Aaron yang adalah direktur ini. After Aaron hear that, Dan ketika Aaron mendengarkan, Aaron ended up the fellowship with him Aaron sudah tidak lagi berteman dengan because he heard dia, something. sebab dia mendengarkan kata-kata ini. This is his testimony. Ini adalah kesaksiannya. This is Aaron Russo. Jadi inilah Aaron Russo This is Nicholas Rockefeller. dan inilah sebelahnya Nicholas Rockefeller. Rockefeller talked to him about his plan. Jadi Rockefeller bilang sesuatu tentang rencana mereka. Some woman introduced Aaron to Rockefeller. Sebab ada seorang wanita yang memperkenalkan And Aaron then they kepada became Rockefeller friends. sehingga mereka boleh jadi teman. So he announced about September 11. Dan Rockefeller menyampaikan, memberitahukan kepada Aaron tentang But not- rencana mereka di Not 11 directly September. after it happened, they will attack Afghanistan. Tetapi tidak secara langsung pada saat itu mereka akan pergi mau menyerang They Afghanistan. will enter the Iraq. Kemudian mereka akan masuk di Irak, Well, they tried to kill Chavez in Venezuela. tapi pada saat itu mereka mencoba untuk membunuh Presiden Chavez But di Venezuela. after that, they tried to the enemy, but they cannot find. Tapi pada saat itu mereka mau juga mencari musuh yang lain, tapi mereka tidak bisa. He was mentioning about September Dan juga 11. dia hanya menyinggung tentang peristiwa 11 September. So after he heard Dan it, setelah dia mendengar itu, he really dia sangat surprised terkejut. because after September 11 happened, Karena dia terkejut karena setelah kejadian 11 September itu, Aaron knew that Nicholas Rockefeller already knew it would happen. Aaron tahu bahwa Nicholas sudah tahu bahwa itu akan terjadi. So after that, as you know, many things happened from America. Dan sebagaimana kita tahu, setelah kejadian ini, banyak hal yang terjadi di Amerika. So like he mentioned, Bagaimana yang dia sudah sampaikan, America attacked Iraq and Afghanistan, Amerika menyerang Irak, kemudian Afghanistan, and then next he attacked Iran also. dan juga Iran. So after Aaron heard that, Ketika Aaron mendengarkan itu, so he asked dia bertanya to lagi Nicholas, kepada Nicholas, what for? untuk apa ini semua? What for do you do that? Untuk apa Anda melakukan ini? You have money and power. Anda punya uang dan juga kekuasaan. And then he asked, what is for that? What is for Kemudian dia bertanya apa tujuannya the Anda real melakukan ini. purpose is, Jadi tujuannya ialah, here is, your goal is to get everybody in this world shipped with an RFID chip. agar setiap orang di dunia ini boleh ditancapkan RFID chip. If every person get the RFID chip, Jadi jika setiap orang mendapatkan RFID chip, if some person against the government or their power, bila seseorang itu melawan pemerintah, they can turn off the RFID chip. mereka akan kasih mati fungsi ini RFID And then chip, the people cannot do anything. sehingga orang tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Nicholas Rockefeller talked to Aaron in 1999. Jadi Nicholas menyampaikan hal ini kepada Aaron itu di tahun 1999. But is it happening? Tapi apakah ini sedang terjadi? This is as we know the very cheap. Inilah yang sudah dilengkapi, inilah yang namanya very cheap. It's really small. Sangat kecil, ukurannya sangat kecil. One rice tall. Jadi seperti satu butir beras. So it has a tissue bonding gap Dan juga ada seperti lapisan to be attached to the skin and tissue. untuk dapat boleh menyatu dengan kulit.
And this is dan antenna. juga antena. Antenna will be used as a GPS. Itu untuk seperti GPS. And there's an ID Dan chip. juga ada ID atau nomor ID. This ID chip can combine many information Dan about itu boleh diisi banyak informasi tentang kita. us. So they invented around 15 years ago. Jadi mereka sudah merencanakan ini sekitar 15 tahun yang lalu. Until now, we cannot see. Tapi sampai sekarang kita tidak bisa melihatnya. But a few years ago, some people started to use it, implant. Tetapi beberapa tahun sebelumnya, beberapa orang sudah menanamkan chip ini di tubuh mereka. This is an American video. Ini video dari Amerika. People are voluntarily getting microchip implants in their body. Orang dengan sukarela taruh chip ini di dalam mereka punya tubuh. They can pay. Sebab pada saat itu mereka boleh membayar sesuatu. They need to bring the coins and money and credit card. Jadi mereka tidak perlu membawa uang dan juga kredit card. So they said it is really convenient. Dan mereka sampaikan ini sangat membuat kita merasa nyaman. So maybe in the future, many people will use this one. Mungkin di suatu saat di masa depan banyak orang yang akan menggunakan hal ini. First time used in US. Sebab yang pertama kali ini dibuat di Maybe it will be normal Amerika. in the future. Tapi mungkin di masa depan ini akan terlihat sangat wajar. There's a many ethical issue. Sebab ada banyak masalah-masalah etik juga yang muncul But because melalui hal it is ini. really convenient, Tapi kalau ini sangat menyenangkan, more nyaman, and more people will use this. banyak orang akan menaruh chip ini dalam tubuh mereka. But maybe 2 years ago, Dan sekitar 2 tahun in yang lalu Sweden, di Swedia around 3,000 people. ada sekitar 3.000 orang yang menggunakan This is one of the movie. barang ini. Ini terlihat di film. Ini hanya di But film. in Sweden, is it happening now? Tetapi di Swedia itu terjadi. More than 3,000 people are using this one. Ya, 3.000 orang menggunakan chip ini. This function as a key and credit card. Jadi fungsinya untuk menjadi seperti membuka sebuah They can enter pintu. without bring anything. Mereka boleh masuk kepada tempat tanpa bawa apa-apa. There's no risk that you lose it. Jadi tidak ada resiko kehilangan juga. It's really convenient. Itu sangat-sangat menyenangkan. So if they implant this chip, Jadi ketika mereka taruh chip ini dalam tubuh, they can use this in many things. mereka bisa melakukan banyak hal. It's an identification card also they Jadi can mereka use. boleh gunakan jadi KTP, Home key, kunci rumah, credit card, kredit card, kartu kredit, and dan cash. juga mengganti uang kas, Not only uang this tunai. one also, Bukan hanya itu juga. they can put the medical history of every person. Jadi dalam chip ini juga boleh tercatat catatan tentang kesehatan kita. Also because it has a GPS function, Dan karena ini juga berfungsi sebagai GPS, they can know where they are. mereka bisa tahu di mana. Honestly, Posisi kita. this is good for kidnapping. Jadi ini sebenarnya bagus untuk Kidnapping. Dengar tuh hatinya manis. Kidnapping is what I call take some children. Take some children. untuk To sell oke, for any- menculik anak. So honestly, it's really have a good many functions. Ya, sejujurnya ini sangat berguna. But if government try to control us, Tetapi bila pemerintah menggunakan hal ini untuk dapat mengendalikan orang-orang, really easy to control us. itu sangat mudah untuk mengontrol orang-orang. So the Nicholas Rockefeller talked to Aaron. Sehingga Nicholas bilang sama Aaron, If someone is something wrong, bila seseorang melakukan hal yang salah, if he turn off this chip, bila chip ini dimatikan, he cannot buy anything. dia tidak bisa membeli, He cannot sell anything.
Dia tidak bisa menjual. It cannot go anywhere. Dia tidak bisa pergi kemana-mana. Government can find wherever he is. Dan dia sangat mudah untuk ditemukan. So we can know. Sehingga kita bisa tahu Someday the Bible prophecy will be fulfilled. beberapa nubuatan di Alkitab akan Revelation dikenapi. chapter 13, verse 16 and 17. Wahyu 13 ayat 16 dan 17. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. They planned already 20 years ago, Mereka sudah merencanakan ini sekitar 20 tahun but yang now lalu. from the United States Tetapi sekarang di Amerika Serikat, and some country already now start to use this one. beberapa negara bagian sudah mulai melakukannya. So if all people use this one, Jadi bila semua orang menggunakan barang ini, we don't need to carry our cash. kita tidak perlu membawa uang tunai. We need to carry our credit card. Bahkan kita tidak perlu bawa kartu kredit. Only through this RFID chip, Melalui chip ini, we can do many things. kita bisa melakukan banyak hal. So this chip is the mark of beast. Jadi pertanyaannya, apakah chip ini adalah tanda dari binatang itu? Actually not. Sejujurnya tidak, But, bukan ini. but they will use this one to control us. Tetapi yang dilakukan ialah mereka buat ini untuk dapat mengendalikan So kita. we know what will happen in the future. Kita sudah tahu apa yang terjadi di masa depan. We cannot reject it Kita tidak bisa menolaknya. because already Obamacare passed in the United States. Sebab ada program dari Obama, namanya Obamacare, sudah disetujui di In the Amerika Serikat. Obamacare, there's an act to implant RFID chip to Jadi, every jadi dalam program itu, Obamacare, itu ada perlakuan untuk dapat menaruh chip ini di orang-orang yang masuk di program itu. really they will control us. Jadi pasti mereka akan mengontrol kita. Which one you will get? Jadi mana yang akan Mark kita of terima? beast Tanda dari binatang or the seal of God? atau meterai Allah? I don't want to explain about what is the mark of beast. Saya tidak mau menjelaskan tentang apa tanda binatang ini. Usually we think the Biasanya mark kita of beast is pikir. Sunday law. Kita pikir bahwa tanda binatang itu ialah hari But Minggu. not only that one. Bukan hanya itu. If we clearly know what is the seal of God, Tapi bila kita tahu dengan jelas apa meterai Allah, we can guess what is the mark of beast. kita bisa memperkirakan, mengetahui apa tanda binatang itu. There's no choice, only two things Tidak ada pilihan yang lebih, hanya dua hal. to receive the mark of beast or to be sealed of God. Untuk menerima tanda binatang atau menerima meterai Tuhan. What we know in the Revelation Tapi sebagaimana kita tahu di dalam buku Wahyu, chapter 7 verse 4, Wahyu 7 ayat 4, there's a 144,000 people jadi ada 144.000 orang who were delivered. yang sudah dimeteraikan, yang sudah But diselamatkan. they were all the sealed by God. Dan mereka dimeteraikan oleh meterai And I Allah. hear the number of those who were sealed, 144,000 of all the tribe of the children. Wahyu 7 ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku. Chapter 14, 1, verse 1. Dan Wahyu 14 ayat 1. Then I looked, and behold, a lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written on their foreheads. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. So angel tried to seal his own people. Jadi malaikat akan memeteraikan umat yang telah ditebus. But the beast tried to give the mark of beast to the people who do not believe God. Dan binatang akan
menaruh meterainya bagi siapa yang tidak percaya menerima Tuhan. But the angels waiting for sealing to the people who believe God. Tetapi malaikat sedang menunggu kepada orang-orang yang akan dimeteraikan. Chapter 7, verse 3. Wahyu 7 ayat 3. Wahyu 7 ayat 3 katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. God is waiting for us to be sealed. Tuhan menunggu kita untuk dapat dimeteraikan. What is the seal of God? Apa artinya meterai Allah itu? We have to know this one. Kita harus tahu hal ini. Some people say Beberapa orang mengatakan the bahwa Sabbath is God's seal Sabat adalah meterai Allah. because in the Sabbath commandment, Sebab di Sabat, di hukum hari Sabat, it contains a component of stamp. itu memenuhi kriteria meterai. Name Jehovah, the Lord our God. Seperti nama Yehova, Tuhan And Allah, title Tuhan Allah. Creator. Dan jabatannya ialah pencipta. And territory, heaven and earth. Dan wilayah kekuasaan itu langit dan But bumi. if we interpret this verse as a Sabbath, Dan bila kita menerangkan bahwa ayat ini adalah tentang hari Sabat, meterai ini adalah hari Sabat. so if someone keep the Sabbath, can they be sealed all? Bila seseorang menguduskan Sabat, apakah mereka semua akan dimeteraikan? Unless the seal of God include this Sabbath. Sejujurnya, meterai Allah itu, hari Sabat juga masuk di dalam meterai Allah. But Sabbath is not all. Tetapi hari Sabat bukanlah semuanya. We have to keep Sabbath holy Tetapi kita harus menguduskan hari Sabat. because it's the first message of three angels. Sebab itu adalah pekabaran pertama di We have to pekabaran 3 restore malaikat. the Sabbath. Kita harus menjaga kudusan hari Sabat. But Sabbath is not God's seal. Tapi meterai Allah bukan hanya hari Sabat. God's seal include the Sabbath. Memang itu masuk di dalam meterai Allah. Let's see Ephesians chapter 1 verse 13. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 13. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ayat 13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Clearly Bible says, we were sealed with the Holy Spirit of promise. Dengan jelas, Alkitab mengatakan bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Let's see Ephesians chapter 4 verse 30. Dan juga tercatat dalam Efesus 4 ayat 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. What should you do? Apa yang harus dilakukan? You have to be sealed by the Holy Spirit. Kita harus dimeteraikan oleh Roh Kudus. If we see Ezekiel chapter 9, Bila kita lihat Yeskiel pasal 9, Ezekiel saw some vision. pada saat itu Nabi Yeskiel mendapatkan penglihatan. Ezekiel chapter 9, verse 3 to 4. Yeskiel 9 ayat 3 sampai God 4. talked to Ezekiel. Tuhan berkata Now kepada the glory of Yeskiel, the God of Israel had gone up from the cherub where it had been to the threshold of the temple, and he called the man clothed with linen who had a writer's inkhorn at his side, and the Lord said to him, "Go through the midst of the city, through the midst of the Jerusalem, and put a mark on the forehead of the man who sigh and cry over all the nations that are done with him." pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang
mempunyai alat penulis di sisinya, firman Tuhan kepadanya. Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. This Bible says, Alkitab ini berkata, put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all the abomination that are done within. jadi taruh lambang itu di dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. He didn't put a mark to those who keep the Sabbath. Dia tidak menaruh tanda itu pada siapa yang menguduskan hari Sabat, But put a mark those who sigh and cry. tetapi pada orang-orang yang berkeluh kesah. Why they sigh and cry? Mengapa mereka tetap berkeluh kesah? Because they were sad, they were grieved when they see what is happening around them. Sebab mereka sedang menyesali, sedang berduka cita ketika mereka memperhatikan apa yang sedang terjadi di depan mereka. So they knew the end time comes soon. Sebab mereka tahu bahwa akhir zaman akan datang segera. So they sigh and cry to repent them. Itulah sebabnya mereka berkeluh kesah untuk dapat bertobat. What is that? Apa ini artinya? We need Holy Spirit. Kita membutuhkan Roh Kudus. The Holy Spirit will lead us to keep His own commandments. Sebab Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk dapat menuruti semua He perintahnya. will change our character. Dialah yang akan mengubah tabiat kita. With the power of the Holy Spirit, we can preach the gospel. Dan melalui kuasa yang dikaruniakannya, kita dapat membagikan kebenaran. If we are selfish, Tetapi bila kita masih if mementingkan we diri, try to save our own life, bila kita hanya mau berusaha untuk dapat menyelamatkan diri kita sendiri, how God put a mark on our forehead? bagaimana Tuhan dapat menaruh tandanya di dahi kita? Which one is important? Mana yang penting di sini? To save our life or to save others' life? Untuk dapat menyelamatkan kita tetap hidup ataukah untuk kehidupan orang lain? God ordered angels to put a mark to those who sigh and cry. Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk dapat menaruh tanda pada siapa yang sedang berkeluh And kesah. Holy Spirit will write down God's name on our forehead. Dan Roh Kudus yang akan menulis nama Tuhan di dahi We kita. know forehead symbolizes our heart and mind. Kita tahu bersama bahwa dahi itu melambangkan Holy Spirit will hati kita. write down the Father's name on our mind and on our foreheads. Sebab Roh Kudus yang akan menaruh nama Bapa di hati kita. If Pikiran we kita. were filled with the Holy Spirit, Bila kita dipenuhi oleh Roh Kudus, God will announce, Tuhan akan mengumumkan, "You are mine. engkau adalah umat. I wrote down my name unto you." Sebab akulah yang telah menulis namaku padamu. It's a seal of God. Itulah meterai Allah. Whatever happened around us, Apapun yang sedang terjadi di depan many kita, things is threaten us. bahkan banyak hal yang mengancam kita. When epidemic spread, Ketika wabah ini tersebar, we know what can we do now. kita tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. We were blocked out. Kita semua sudah We Uh, cannot. ditutupi. We cannot gerakan go kita. out and we cannot meet people. Kita tidak dapat bertemu orang, kita tidak dapat keluar. We cannot give them any bulletin. Kita tidak bisa memberikan mereka buletin, traktat. They will doubt we are epidemic carrier. Sebab ketika kita memberikan traktat itu, mereka akan merasa terancam. Bisa jadi kita ini pembawa. If government force us to implant this bad chip in our body, Dan bila pemerintah memaksa kita untuk dapat menaruh chip ini di tubuh what kita, should we do? apa yang harus kita lakukan? Should we reject it Apakah kita harus tolak or should we accept it? ataukah kita terima? If some terrorist happen, Dan bila ada terorisme yang terjadi so all nation were at war, dan semua negara-negara berada dalam kondisi perang, government announced maybe this is a crisis. mungkin pemerintah akan menyampaikan bahwa ini adalah Do not go krisis yang out. besar. Do not make any congregation. Jangan pergi keluar, jangan buat perkumpulan. And
economical activities will be stopped. dan kegiatan ekonomi akan terhenti. Whatever we can guess will happen. Apa yang akan terjadi yang bisa kita perkirakan nanti? What we should do. Apa yang harus kita lakukan? Even it happened, Walaupun itu terjadi, if the gospel could reach it to the all corner of the earth, bila seandainya Injil tidak dapat sampai ke ujung dunia, the history of the earth will not stop, will not finish. jadi itu artinya kegiatan untuk menjangkau orang tidak akan dihentikan. What we have to do, Jadi apa yang harus kita lakukan? if we feel the Holy Spirit, Bila kita dipenuhi oleh Roh Kudus, we will have boldness. kita akan memiliki keterbatasan. We will not afraid of anything. Kita akan melampaui segala hal. Kita tidak akan khawatir, We will try to preach the gospel, dan kita akan berusaha untuk dapat menyampaikan even though Injil we ini. cannot go outside. Walaupun kita tidak bisa keluar, Just like this, sama seperti ini. we can prepare our sermon. Tapi kita bisa menyiapkan We pekabaran, can record. dan kita bisa merekamnya, We can share it to others. dan kita juga boleh sampaikan kepada We orang can lain. make a note. Kita bisa menyampaikan catatan. Freeze, Pastor. Freeze. What is freeze? Maybe Slide by slide. because of internet. So, Jadi, what should we do? apa yang harus kita lakukan? This is really end time. Ini sudah sangat-sangat, kita sudah sangat berada di I akhir. shared in this week our last faith Saya sudah bagikan di minggu ini and the tentang iman yang terakhir last generation. dan juga generasi yang terakhir. Today is the last call. Dan ini adalah panggilan terakhir. It's really last call. Us to Sudah sangat-sangat preach to dekat others. untuk dapat membagikan Injil ini kepada orang lain. Just remember, Kita harus ingat, soon it will come. itu sudah tidak lama lagi akan datang. The hidden power is preparing Sebab kuasa yang tersembunyi itu sedang menyiapkan sesuatu to control whole the world. untuk dapat mengendalikan semua negara. We don't need to be worried. Tapi kita tidak perlu khawatir. Because the Bible said, Sebab Alkitab berkata bahwa though this will make a war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is the Lord of lords, and King of kings, and those who are with him are called, chosen, and faithful. mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan dari atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Even though we cannot do many things, Walaupun kita terbatas, tidak dapat melakukan apa-apa. we can gather together, Kita dapat we bersama-sama, can pray each other, kita dapat berdoa, and we can prepare ourselves. dan kita dapat menyiapkan diri kita masing-masing. Soon he will come. Sebab tidak lama lagi We Tuhan akan need to datang. preach the gospel. Tapi kita harus menyampaikan Injil ini. I don't know what we should do, what we can do in this situation. Ya, saya sendiri tidak tahu apa yang harus kita buat di situasi ini. If it will worse than now, Tetapi kalau seandainya ini akan menjadi lebih buruk if we daripada cannot sekarang, work, bila kita tidak dapat bekerja if lagi, we cannot earn much money, bila kita tidak dapat mendapatkan uang if we lagi, cannot go out, bila kita tidak dapat keluar, I don't know, tidak tahu. but we Tetapi can pray. bisa kita lakukan ialah kita bisa berdoa. God will pour out the latter rain for us, Dan Tuhan akan mencurahkan roh hujan akhir kepada kita. and then we will preach the all truth loudly. Dan kita dapat membagikan semua kebenaran dengan sungguh-sungguh. People will hear, Dan orang-orang akan mendengarkan segalanya. and God show His miraculous wonder to them. Dan Tuhan akan menunjukkan mujizatnya kepada mereka untuk meyakinkan mereka. Maybe God may give them a vision and dream, Bahkan mereka akan diberikan oleh Tuhan penglihatan dan mimpi-mimpi. but if we do not pray, Tapi bila kita tidak berdoa, nothing happens. tidak akan ada yang terjadi. But if we pray eagerly, Tapi bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, God will pour out the latter rain. Tuhan akan mencurahkan roh hujan. God will finish the history of the earth. Dan Tuhanlah yang akan mengakhiri sejarah dunia. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Always pray for each other.
Mari saling mendoakan and strengthen ourselves. dan saling menguatkan. And God will lead us. Dan Tuhan akan menuntun kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Let's pray. Amin. Mari kita Pastor. berdoa. Holy Father in heaven, Bapa terkasih di surga, thank you for being with us. terima kasih Engkau mau bersama-sama dengan kami. Through the purpose of revelation, Melalui nubuatan-nubuatan yang ada di buku we Wahyu, could know what will happen in our history. kami bisa tahu apa yang sedang terjadi sepanjang We sejarah know dunia ini. that this is really the sign of end time. Kami sadari ini adalah tanda-tanda yang bisa kami lihat di akhir zaman. We didn't expect it, Kami terkadang tidak dapat but memperkirakannya, now we are experiencing. tetapi saat ini kami sedang mengalaminya. Father, before the bigger comes, Bapa, sebelum sesuatu hal yang lebih besar terjadi, please help us to know what we should do. mohon kiranya Tuhan boleh menyampaikan kepada kami apa yang harus kami And lakukan. help us to pray more eagerly Dan bantu kami untuk dapat berdoa lebih and sungguh-sungguh. pour out your Holy Spirit in our hearts. Dan kiranya Tuhan Engkau mencurahkan roh-Mu dalam hati kami. And bless us to minister for your glory. Dan mampukan kami untuk dapat menjalankan pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Please be with us. Mohon kiranya Engkau And bersama-sama dengan kami. please give us heavenly wisdom. Dan karuniakan kami hikmat surgawi. Bless us to know what we have to do in our circumstance. Dan sampaikan kepada kami apa yang harus kami lakukan di dalam situasi ini. Father, bless all missionaries who minister in their mission field. Bapak, tolong kiranya Engkau memberkati teman-teman kami misionaris yang sedang melayani di ladang Give penginjilan. them boldness Dan kiranya Tuhan boleh menyanggupkan mereka and give them courage dan kuatkan mereka. and give them inspiration Dan karuniakan mereka and inspirasi heavenly surgawi power. dan kuasa surgawi. So let others may feel them Dan biarlah orang-orang boleh takut ketika mereka hadir. and encourage them to preach the gospel Dan loudly. Dan mampukan mereka untuk berani menyampaikan Injil. Please bless each one of us. Berkati masing-masing kami Tuhan. We pray in Jesus' name. Berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. 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 Kamera aktif. Amin. What is that? Terima kasih banyak Pastor Cho dan Sir Frankie yang boleh menjadi saluran berkat buat kita pada malam hari ini. Semoga kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, melihat banyak hal yang sudah digenapi lewat nubuatan. Mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Mendekatkan diri lewat berdoa dan belajar firman Tuhan, bahkan kita bisa bagikan apa yang kita miliki, yang kita punya kepada orang lain. Sekali lagi terima kasih Pastor Cho dan Sir Frankie. Saat ini kita akan masuk ke sesi doa. Kita akan masuk ke sesi doa. Ada 14 pokok doa yang masuk, yang akan kita doakan, dan seperti biasa akan ada 3 orang yang akan memimpin kita dalam doa. Untuk pokok doa pertama sampai keempat akan dipimpin oleh Leli Barus. Leli Barus angkatan yang ketiga Medan Kampus. Lalu pokok doa yang ke-5 sampai yang ke-9 akan didoakan oleh Livi Asa, angkatan kedua Medan Kampus. Dan pokok doa yang ke-10 sampai ke-14 akan didoakan oleh Dodi Manik, angkatan pertama Medan Kampus. Dan saya akan bacakan beberapa usulan doa. Yang pertama adalah kita doakan negara-negara dan wilayah yang terkena dampak virus corona. Sambil ketiga teman kita berdoa, saudara-saudara juga saya undang untuk berdoa di tempat saudara masing-masing. Pokok doa yang kedua adalah kita doakan supaya daya tahan tubuh dan kekuatan bagi profesional medis. Dan mungkin jika ada teman-teman saudara yang saudara ingat, boleh bawakan dalam doa masing-masing. Lalu yang ketiga adalah kita doakan seluruh anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7 yang mengalami perubahan-perubahan yang selama ini terjadi, agar tetap kuat bahkan tetap setia dalam menjadi saksi bagi Tuhan. Yang berikut adalah seluruh anggota gereja dapat menemukan cara praktis untuk saling menguatkan dalam iman
dan saling menyemangati dalam masa-masa isolasi yang terjadi sekarang. Pokok doa yang kelima adalah mereka yang ada di daerah misi Mindanao Utara di Filipina. Karena saat ini mereka dikirimkan Tuhan burung gagak untuk membawakan mereka makanan dan juga doakan agar mereka bisa dikuatkan. Lalu yang keenam, pokok doa yang keenam adalah pekerjaan Tuhan dan keamanan di Pegunungan Bintang. Di RSA Bandung dan sampai hari ini belum bisa dijenguk. Jadi tolong didoakan supaya mereka diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Lalu keluarga senior misionari Afri Sagala, kita doakan agar boleh cepat mendapatkan momongan atau keturunan. Baiklah teman-teman, kita akan segera masuk dalam sesi United Prayer. Kita langsung persilahkan kepada misionaris misionaris Livi dan juga senior misionari Dodi untuk membawakan United Prayer pada malam hari ini. Bisa dicek sound dulu. Halo, Kak Leli. Cek. Ya. Oke, Dodi. Siap, jelas ya? Oke, Livi. Livi. Livi kurang kedengaran suaranya. Kurang jelas. Halo. Iya, kurang jelas. Oke. Ini sudah bisa? Halo, Livi. Sudah bisa? Oke. Nanti kasih lebih dekat mic-nya ya. Oke, silakan dimulai orang yang pertama. Silakan dimulai dari Kak Leli. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, Allah yang berada dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas berkat dan kasih yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas izin-Mu kami masih dapat bersama-sama untuk beribadah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Bapa yang baik, di sini kami akan menunjukkan pokok-pokok doa yang akan kami panjatkan Tuhan, tapi terlebih dahulu ya Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami orang yang berdosa ini, sehingga berkat dan juga kasih yang Kau curahkan kepada kami tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Tuhan apa yang baik, pada saat ini kami berdoa untuk negeri kami ya Bapak yang pada saat ini sedang dilandakan oleh musibah COVID ya Bapak, biarlah Tuhan selalu bercampur tangan dari daerah yang saat ini mungkin banyak yang mati dan juga banyak yang menderita akan virus ini Tuhan, biarlah Tuhan kiranya bercampur tangan sehingga segala sesuatunya dapat berjalan baik kembali seperti semula ya Bapak. Tuhan apa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tim medis yang saat ini ya Tuhan sedang menangani virus ini ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan juga akan memberikan mereka kesehatan dan biarlah Tuhan juga yang akan melindungi dan menjauhkan mereka ya Bapa dari virus ini sehingga mereka akan tetap dapat melayani masyarakat yang terkena penyakit ini ya Tuhan. Tuhan apa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan yang telah Engkau percayakan berdiri di daerah kami masing-masing. Tuhan, Kau tahu pergumulan kami pada saat ini, Bapa. Begitu sulit bagi kami, ya Tuhan, untuk beribadah bersama-sama di Ka'bah-Mu, ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau bercampur tangan, Tuhan. Sehingga kami dapat kembali berkumpul bersama-sama, ya Tuhan. Untuk menjaga nama-Mu di Ka'bah-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami, ya Tuhan. Tuhan, Bapa yang baik. Kami juga berdoa, ya Tuhan, agar Tuhan selalu menguatkan kami umat-umat-Mu di seluruh dunia ini, Bapa. Sehingga kami dapat saling menguatkan satu sama lain Tuhan, saling menopang satu sama lain Bapa. Biarlah Tuhan yang akan menguatkan iman kami Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan supaya jangan ada dari antara kami saling menjatuhkan akan virus ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau akan selalu memegang tangan kami sehingga kami tidak jatuh dan juga kami dapat akan selalu bertahan daripada cobaan ini ya Tuhan.
Tuhan apa yang baik. Bila Tuhan juga memberkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memiliki pengetahuan untuk menjaga diri kami masing-masing bahwa sehingga sehingga kami juga dapat terjauhkan dari virus ini, sehingga kami juga dapat membawa kesaksian luar biasa bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami Bapa, doa kami akan disambung oleh saudara misioneri Dodi. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, pada saat ini hamba di sini bersama saudara-saudara hamba menyambung doa dari saudara kami. Tuhan, kami memiliki pokok doa yang saat ini kami mohon kepadamu, yang baik Tuhan berkati saudara-saudara kami untuk mereka yang ada di daerah misi Utara di Filipina yang saat ini berjuang dengan kekurangan makanan dan kebutuhan lainnya selama krisis pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, Bapa tolong berkati saudara-saudara kami mohon padamu agar Engkau boleh menguatkan mereka, kuatkan iman mereka, dan kami mohon agar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dan bahkan mujizat-Mu boleh nyata dalam kehidupan mereka. Sini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan keamanan di Pegunungan Bintang yang berada di Wagitma, Suminka, Timinbil, dan Okyok, supaya semua tim yang berada di sana mereka tetap sehat dan selamat di dalam pelayanan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk Pendeta Yeri Sakota yang saat ini sedang dirawat di RSA Bandung. Saat ini mungkin dia sedang bergumul dengan keadaan tubuhnya yang mengalami penyakit, begitu juga dengan sahabat kami Tanel, angkatan yang ke-16. Kami mohon padamu Tuhan, kiranya Engkau menjamah tubuh mereka, berikan kesembuhan yang sempurna dari sorga, pemulihan yang mereka boleh peroleh daripadamu, sehingga mereka boleh melewati masa-masa kritis, masa-masa di mana mereka mengalami penyakit ini yang Engkau izinkan mereka alami, dan kami mohon padamu Engkau kuatkan tubuh mereka, sanggupkan mereka untuk menerima pemulihan dari sorga, dan mereka bisa kembali bersuka cita bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa, di sini lagi kami memohon kepadamu, terlebih khusus bagi saudara kami, keluarga, senior misioneri Api Sagala, bersama suaminya Tuhan. Di sini kami sahabat-sahabatnya, senior misioneri, menyatukan hati dan pikiran kami untuk bermohon kepadamu. Di sini kerinduan saudara kami, keluarga, senior misioneri Kafri, memiliki kerinduan untuk memiliki keturunan. Ya Bapa di sorga, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau juga yang telah menciptakan kami, anak-anak-Mu. Untuk itu Tuhan, kami hanya memohon kepadamu, kami hanya datang berserah kepadamu, berkatilah kehidupan keluarga senior misioneri Afri. Tuhan boleh menjamah kandungannya, Tuhan boleh memberkati keluarganya sehingga mereka boleh menerima anugerah yang begitu luar biasa yang saat ini mereka sedang nantikan, dan saat ini mereka sangat bermohon kepadamu Tuhan. Untuk itu kami saat ini tetap menunggu keajaiban Tuhan boleh berlaku bagi keluarga senior misioneri Afri. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk para senior yang sementara bergumul dalam perkuliahan, dalam mencari pekerjaan, dan saat ini para misioneri, sahabat-sahabat senior yang mungkin sedang mencari pasangan hidup. Dan bahkan di dalam pelayanan mereka, Tuhan tolong berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa kami yang berkuasa, tempat kami memohon. Untuk itu Tuhan, kami saat ini menunggu mujizat Tuhan boleh berlaku bagi masing-masing kehidupan kami sebagai senior misioneri. Ketika kami berserah kepadamu, kami percaya bahwa Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami dan menuntun kehidupan masing-masing kami dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan mendengar doa kami, dan doa ini akan disambung oleh saudara kami.
Tuhan, kami berdoa untuk sekolah Tuhan, Madison School. Kiranya Tuhan memberkati semua staf, guru, dan volunteer yang bekerja di sana. Kiranya Tuhan menolong mereka agar dapat melayani dengan sepenuh hati, khususnya setiap program yang telah dibuat. Semua program yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong agar semua itu dapat terjadi, dan bila hal itu terjadi, biarlah nama Tuhan yang akan ditinggikan. Berdoa untuk beberapa pendeta-pendeta di DKI Conference yang saat ini sedang dalam perawatan, yang informasi kami dapatkan bahwa beberapa pendeta ini memiliki gejala terkena COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati Bapa kami yang di surga, menyambung doa yang telah dibawakan oleh saudari kami Dodi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kampus 1000 Missionaries, khususnya bagi para direktur, para staf, dan juga volunteer yang sedang melayani di sana. Kiranya Tuhan akan menolong mereka dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan pada saat ini, dan kami kanan percaya Tuhan akan menyanggupkan orang-orang ini yang Tuhan telah pilih dan Tuhan asingkan untuk melayani pekerjaan Tuhan lewat pergerakan 1000 misionaris. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk rencana pelatihan angkatan berikutnya, baik di Medan maupun di Manado, agar tidak terhalang oleh karena penyebaran pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa bagi para kandidat-kandidat misionaris yang sudah terpanggil ataupun yang masih berumur pada saat ini, Tuhan juga bekerja dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami pun tidak lupa berdoa bagi para present missionaries yang sedang melayani di mission field mereka masing-masing, baik angkatan ke-28, 29 Manado, dan juga angkatan 9 dan 10 Medan. Tolong mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan juga telah menyanggupkan kami di masa-masa yang lalu dalam pelayanan kami. Tuhan juga akan menyanggupkan mereka dalam pelayanan mereka pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan juga kami berdoa untuk persatuan dan kesatuan dari AMI, khususnya di masing-masing chapter, agar kami bisa tetap aktif dalam pelayanan kami masing-masing. Kami tetap mengingat akan setiap komitmen ketika kami memilih untuk menjadi misionaris Tuhan. Kami akan tetap menjadi misionaris yang sejati dimanapun kami ditempatkan Tuhan untuk melayani, baik di tempat pekerjaan kami, di tempat kami belajar, dalam keluarga kami, di lingkungan kami masing-masing. Khususnya berdoa untuk chapter Timika yang sedang bergumul dalam pelayanan mereka, untuk membangun program-program yang ada di Timika, Tuhan Kau turut campur tangan, dan bahkan kami semua chapter-chapter, baik chapter Manado, Bandung, Medan, Borneo, Jayapura, Tuhan memang, dan juga Jakarta, Tuhan mampukan kami semua, agar pekerjaan Tuhan juga dapat terus kami lakukan sampai pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua nanti. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga tetap menyerahkan kegiatan revival AMI ini ke dalam tangan Tuhan, di mana besok akan tiba pada hari yang terakhir. Tuhan tetap tuntun kami dan Roh Kudus-Mu agar setiap firman yang dibentangkan, agar
tetap dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kami, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami dalam hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan tetap menjadi bagian kami sepanjang hari Sabat ini dalam setiap perbaktian dan pelayanan yang kami lakukan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami telah berdoa di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penebus dosa kami yang benar-benar hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk semua yang berdoa. Pastor ini mana nih? Leli aja yang centing. Pastor Nino udah keluar ini kayaknya. Masalah signal Pastor Nino. Jadi Leli tolong centing. Sinyal hilang-hilang. Ini dipasangin dulu. Nice. Oh. Silakan. Silakan centing. Apa ini yang Oke. MC silakan pimpin chanting saja. Leli, centing. Coba chanting. Hans? January. I'm a missionary. Lord bless me. I can do it. As a missionary. Always missionary. Tiada wirasa sasio matian. Spread the word of God to the end of the earth. Let's spread the word of God to the end of the earth. The end of the earth. Go, go, go. Go, go, go. Go. Sebagai pengumuman, besok jam 3 ada pembahasan dengan judul Everlasting Gospel. Dan sebagai pembicara adalah Pastor Nam dan host dari chapter Bandung. Oke, sekian ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you so much. Oke, kita foto bersama dulu seperti biasa. Videonya dinyalakan. Videonya lupa. Oke, kita akan 3 kali foto. Foto yang pertama, 1, 2, 3. Udah. Oke, foto yang kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Kalau kata ini screen sebelah. Oke. Yang terakhir, 1, 2. Senyum lebar-lebar, 3. Oke, Bimbo tuh bibir Bimbo, memang. Thank you, Serono. Oke, sampai besok ya. Jangan lupa aja ketemu. Memberkati kita semua. Amin. Ramatama dulu, Ramatama. Tuhan berkati semua. Selamat Sabat. Selamat sabat. Tapi ininya. Bindo Wilson Ramatama. Selamat sabat, Terima Bang. kasih semuanya. Selamat sabat. Ramatama dulu, Selamat Sabat semua. Selamat sabat, Kitin. Sudah memka tuh. Atau Bapak itu aja. Apa mau dengar? Saya keluar dulu tuh dong Semua. Ramatama dulu. Ramatama dulu. Nostalgia tuh, nostalgia. Ramatama di Sahabat Mamzak, sama Pastor Mamzak.
Nanzakmin. Kecilin dulu ini. Happy Sabat, Oh, Kin. keluarganya apa? Mem Jacqueline yang terakhir kita makan malam. Selamat Oh sabat, iya, Mem Gea. keluarga Bang Jacqueline. Memang Jacqueline udah nikah. Jadi kita di pagi dapat ikan banyak itu di danau. Ada banyak. Selamat sabat, Bang Fakto. Apa ini der 8 E? Ini sebenarnya kalau digabung sini boleh aja pakai inisial tuh nama. Inisial semua nama. Selamat sabat, Mem Jacqueline. Derby itu kan. Minta maaf. Maaf kepala suku. Oh, Derby itu. minta maaf kepala suku. Ada orang ada duit. Derby sini. Mana oleh-oleh dulu. Oleh-oleh Selamat RSA. sabat Denisa Sinaga. Selamat sabat Angga. Om Kalumata, selamat sabat. Oh baru Ada COVID. baru udah ganti tuh nama Kang Om. Sahabat, Steve dan Denita. Ini oleh-oleh RSA COVID. Tidak ada suara ini. Sahabat Om Kalumata. Sama-sama Bang Billy. Tim Pegunungan Bintang suaranya mana? Sampai jumpa besok. Bye-bye. Dia missionary outsider. Apa yang bilang misionerinya mau nggak? Oke, see you Apa yang again bilang tomorrow, misionerinya aku guys. nggak tahu. Sampai jumpa besok lagi. Scan Kim. Selamat sahabat juga. Bye. Ulang selamat hari sahabat. Selamat hari sahabat. Bye bye. Dan Yesus memberkati. Lampunya mati makanya gelap. Ada rekan aku tuh kan. Apalagi ini Ya udah kalau begitu aku kepala yang suku ini. Yang baru tapi jadi. aku nggak akan bilang Billy Gode. anak testa. Ada. Ini coba kumpul dulu orang Dembo. Ada. Kemarin boleh. Sama-sama Pak Kalumata. Ada pasti Kalau bubar. mata mah. Aduh. Oh, kalau mata. Nanti kita yang papa kalau mata. Oi, Henry, kenapa cukur lagi itu kumis? Ngana nintau ini kumis tembaga ini. Itu bikin pemanasan global. Cepat kasih Ini hilang sudah. Selamat Bang Isnail. Ini penangkal COVID ngana. Halo sahabat Kim, Ken. COVID tuh. Ken, ganteng kali Ken ini. Kenapa dia nggak tahu nama aku ya? Oleh situ. Dia lebih tahu. Kedengaran suara. Global Henry ini. Iya udah tahu. Jacqueline. Mem Jacqueline sama Niki ini kenapa? Kita punya mikrofon itu. Niki sama Mem Jacqueline ini kenapa hanya berdua terus? Kapan bertiganya? Tentang so 3 kan? Atau tamu saya belajar, coba bilang kemarin